Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, dipimpin doanya ketua kelas, boleh dipimpin? Silahkan. Siap. Siap. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sudah siap buat belajar? Siap. Oke, coba dirapin dulu yang kursinya berantakan. Itu dirapin sedikit. Nah, mejanya. Oke. Ibu absen dulu ya. Ahmad Jumroni, Arya, Bunga, Cahya, Cindy Aulia, Clara, Dava, Delmira, Denis. Kenapa? Kemarin masuk? Dimas, Dinda, Dwi Oktavia, Vandika, Vianita, Galang, sakit, Habil, Jepa, Lirik, M. Randi, M. Yasrif, Mario, Alif, M. Raffi, Nazril, Putri, Reski, Risa, Sinta, Sutina, Tirta, Vivi. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu punya ice breaking. Jadi kalian biar semangat belajarnya, boleh berdiri semua. Jadi permainannya adalah itu satu temennya ada yang seperti ini. Boleh siapa aja? Satu temennya yang seperti ini. Jadi kalau ibu bilang mendekat, itu tangannya mendekat teman yang satunya. Ya. Nah, jadi nanti kalau ibu bilang menjauh, menjauh. Kalau ibu bilang tangkap, berarti
berarti kalian harus cepat-cepat menangkap tangan temannya yang ada di depan. Ya, temannya boleh menghindar supaya tidak bisa ditangkap. Bisa? Oke, mulai ya percobaan. Mendekat. Oh ya, boleh. Udah siap? Mendekat. Mendekat. Menjauh. Lebih jauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Ada yang kaget. Sudah. Nangkapnya jangan punya dendam. Nah, oke, sekali lagi. Fokus. Atau boleh gantian. Boleh gantian. Tadi aturan teman yang seperti kalian seperti ini. Oke, mulai. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, boleh kita tepuk tangan buat semua. Oke, sekarang Ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Hari akhir. Hari akhir. Aduh. Hari akhir adalah proses di mana seluruh alam semesta akan hancur dan berakhir. Setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah sudah dikumpulkan, dihitung amal perbuatannya, lalu mereka ditentukan masuk neraka atau masuk surga. Oke. Sekarang Ibu mau tanya satu-satu, ya. Jadi menurut kalian hari akhir itu apa sih, Sutina? Coba Sutina, boleh. Hari akhir itu apa? Hari kiamat. Cinta, hari akhir apa Cinta? Hari hancurnya dunia. Reski, apa Reski? Ya. Hancurnya alam semesta. Arya, apa Arya? Hari akhir. Hari kiamat. Jepa, apa Jepa? Hari semua di mana orang meninggal. Iya, betul ya? Semuanya meninggal nggak? Iya. Hancur nggak alam? Kalau misalkan alamnya hancur, kira-kira ada yang nggak meninggal nggak? Nggak mungkin. Pasti semuanya meninggal. Jadi hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta, hari kiamat, hari berakhirnya di dunia itu dari tumbuhan, terus apa lagi? Hewan, manusia, jadi semuanya mati. Oke, terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena percaya. Karena percaya. Terus apa lagi? Apa coba kamu? Kenapa kita harus beriman? Harus percaya. Boleh nggak kalau kita nggak beriman? Kita sebagai muslim boleh nggak beriman? Nggak boleh ya. Jadi kita harus beriman kepada hari akhir. Beriman itu apa sih artinya? Mempercayai atau meyakini yang seperti apa? Yakin gimana Lirik? Yakin nih pokoknya gitu. Apa gimana? Yakin adanya hari akhir atau yakin bahwa hari akhir itu pasti datang. Oke. Terus yang ketiga, ada berapa macam sih hari akhir? Pintar. Yang pertama, sugro itu apa? Kiamat kecil. Yang kedua, kubro itu apa? Oke, kiamat besar. Pinter-pinter ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini hari akhir. Nah, di pembelajaran hari ini nanti Ibu minta kalian bisa mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan tanda-tandanya. Mulai dari tanda-tanda kiamat kecil, lalu ke tanda-tanda kiamat besar. Terus yang ketiga, kalian bisa meyakini akan datanya hari akhir.
Oke, coba dilihat di gambar di depan. Kira-kira gambar pertama tentang apa sih? Gunungnya mana nih yang meletus? Oh, Gunung Krakatau. Gunung Krakatau apa Gunung Merapi? Gunung Merapi. Yang kedua, kira-kira apa gambarnya? Gempa apa longsor? Bisa longsor, bisa gempa ya. Yang penting ininya rata. Terus yang ketiga, Dajjal. Di sini ada yang matanya satu, matanya dua semua. Yang keempat, hancurnya alam semesta. Kira-kira dari gambar tersebut mana yang kiamat sugro? Nomor berapa? Ya, nomor 3, nomor 4 ini kiamat apa? Betul. Jadi gambar 1 dan gambar 2 itu merupakan tanda-tanda kiamat sugro. Bencana alam, gunung meletus itu salah satu termasuk ke dalam kiamat. Kalau gambar nomor 3 dan gambar 4 itu termasuk ke dalam kiamat. Tanda-tandanya ya. Oke. Di sini Ibu punya video tentang penjelasan tentang kiamat. Inilah pertanda bahwa seorang yang pertama dari semua dan ingatlah pada hari ketika sangkakala itu maka terjadilah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran surat An-Naml ayat 87. Ketika itu terjadi maka langit dan bumi akan meledak, bumi akan meletus dan diratakan menjadi debu-debu yang terutara, lautan saling bersatu dari kehidupan api. Itulah aplikasi yang selama ini tetap akui tidak pulang di dalam dua tim angin yang pasang berjadilah. Planet-planet saling bertabrakan, matahari dan bulan menyatu dan kehilangan cahaya. Bumi dan bulan bumi ada. Ini terjadi secara tiba-tiba saat kita disibukkan dalam urusan dunia dan apa yang akan kita tahu melakukan di dunia. Kita akan menang keputusan dari Allah SWT pada akhir sesudah yang dapat saling berlaku. Jadi, kita menjadikan pemerintah nanti kekuasaan dunia sementara. Hari akhir itu gambarannya. Di dalam video itu selain menjelaskan hari akhir, apalagi? Tadi apa penjelasannya? Ada berapa kali sih malaikat Israfil meniup sangkakala? 2 atau 3? 3. 3. Yang pertama apa? Peringatan. Benar nggak? Dihancurkannya alam semesta. Itu yang pertama kali. Karena pertama kali malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya itu tuh untuk menghancurkan alam semesta. Pada saat itu manusia berlari, ketakutan, panik, bahkan tidak mengenali atau tidak memikirkan keluarga dan teman-temannya. Terus yang kedua, setelah malaikat Israfil meniup untuk yang pertama kali, terus yang kedua apa? Kan tadi yang pertama untuk menghancurkan, lalu yang kedua untuk mematikan manusia. Jadi yang untuk yang kedua kalinya itu mematikan manusia. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini bakal mati. Terus setelah yang kedua, yang ketiga, untuk apa? Untuk dibangkitkan kembali. Siapa yang dibangkitkan? Kita bakal dibangkitkan kan nanti? Iya, pasti dibangkitkan. Jadi malaikat Israfil itu diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Yang pertama kepada hari akhir. Yang pertama pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Nah, di sini ada Quran surat Al-Hajj. Boleh siapa yang ingin membacakan? Boleh maju ke depan. Wa annas ma'atayatun la raiba fiha wa Allahu yab'atsu ma fil qubur. Oke, boleh. Silakan duduk. Oke, boleh dibacakan bersama-sama artinya.
Akan datang. Ya, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Jadi tidak ada keraguan padanya. Jadi Allah tidak akan membuat keraguan. Pasti Allah itu mendatangkan kiamat. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Yang di alam kubur itu siapa sih? Manusia. Jadi nanti setelah kiamat kita akan semuanya akan dibangkitkan, gitu ya. Terus lalu yang kedua ada Quran surat Al-Qari'ah 1-5, boleh dibacakan, siapa yang ingin membacakan maju ke depan? Oke, boleh Alif, silakan. Quran surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaryah. Al-Qaryah mal qaryah wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Kita baca bareng-bareng artinya. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Oke, jadi dalam Quran surat Al-Qari'ah 1-5 menjelaskan bahwa yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya alam semesta. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Seperti laron yang berterbangan itu berarti yang seperti apa? Berlari-lari. Dia nggak tahu arah kemana, ya nggak? Ada macam-macam hari akhir. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro berarti kiamat ke. Contohnya seperti apa? Gempa bumi, banjir, bencana alam, tanah longsor, gunung meletus, puting beliung, tornado, itu salah satu kiamat sugro. Kalau kita meninggal itu termasuk kiamat kubro apa sugro? Sugro. Oke. Lalu yang kedua kiamat kubro. Nah ini kiamat kubro itu berarti hancurnya alam semesta tanpa terkecuali. Jadi misalkan nggak ada yang daerahnya nggak bakal terkena kiamat. Jadi semuanya terkena. Kalau kalian mau nyumput di mana, di goa, di bawah tanah, itu pasti bakal ketahuan atau kena, kita merasakan gitu ya. Tapi semoga kita nggak merasakan atau tidak menyaksikan hari kiamat. Terus tanda-tandanya apa sih? Yang pertama tanda-tanda besarnya, keluarnya Dajjal, keluarnya Yajuj Majuj, turunnya Nabi Isa alaihi, terbenamnya matahari, ya alam kubur. Kalau setelah di alam barzah kita kemana? Ya enggak penjelasannya. Quran surat Al-Hajj apa Al-Qaryah? Al-Hajj ya. Seluruh makhluk hidup itu merasakan mati itu akan dibangkitkan kembali. Setelah kita dibangkitkan lalu kita kemana? Ya, Yaumul Mahsyar itu di mana semua makhluk hidup itu dikumpulkan. Di mana sih dikumpulkannya? Di padang mahsyar. Kira-kira di padang mahsyar kita itu pakai baju apa enggak? Enggak pakai baju ya? Jadi telanjang. Jadi kita di padang mahsyar itu telanjang. Jadi kira-kira kita bakal malu nggak di situ? Enggak. Kita nggak mikirin kita malu. Jadi yang kita pikirin di padang mahsyar itu amal perbuatan kita yang ada di dunia. Kira-kira nanti saya masuk neraka apa masuk surga ya? Kira-kira nanti saya disiksa di neraka atau enggak ya? Kira-kira nanti perhisapan amal perbuatannya banyak yang mana ya? Banyak yang golongan kanan kah atau golongan kiri gitu. Jadi kita hanya memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Kira-kira di sana panas apa dingin sih? Panas. Tapi tergantung, kalau amal kita di dunianya bagus, baik, itu insya Allah kita tidak merasakan panas gitu. Terus yang keempat, setelah kita dikumpulkan, lalu kita dihitung. Apa yang dihitung?
amal baik dan amal buruknya. Jadi dihitung nih, misalkan ada berapa amal baiknya, ada berapa amal buruknya. Setelah dihitung, ditimbang kira-kira berat mana nih, berat kanan atau berat kiri. Kelompok. Jadi 5 kelompok ini ibu akan membagi sebuah permasalahan. Ya, jadi satu kelompok mendapatkan satu permasalahan. Setiap kelompok itu mendiskusikan permasalahan yang ada atau menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nanti ini lebar kerjanya ibu bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh dikerjakan setelah nanti kalian sudah menyelesaikan pekerjaannya. Boleh nanti dipresentasikan hasilnya di depan kelas. Lihat di handphone, 1-2 orang boleh nulis. Jadi kita nggak lama-lama. Udah di-tag belum ya Bu Nadia? Bu Nadia udah di-tag belum? Oke. Perhatikan sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Ibu jelaskan lagi. Untuk kelompok 1 itu tentang permasalahan 1. Ya, boleh dilihat di sini bisa. Untuk kelompok 2 permasalahan 2. 3, kelompok 3 permasalahan 3, kelompok 4 permasalahan 4, dan kelompok 5 untuk permasalahan 5. Jadi masing-masing kelompok kalian mencari solusinya masing-masing. Boleh diskusi, boleh melihat dari video yang tadi sudah ditayangkan, atau boleh dari sumber internet apapun itu, gitu ya. Oh, ini Dimas. Boleh kan diskusi? Ya. Iya, itu ada jawabannya kan, tinggal itu nanti di kertas. Satu lagi. Tulis kelompoknya nggak apa-apa, gitu. Atau nanti nggak usah. Jangan tidur, apa kemarin udah tidur. Kita kemarin udah nulis, yang hari ini belum nulis. Ini kayak pengirim-ngirim video ya, sampai ini video. Sampai 3 orang menjelaskan hasil diskusinya tadi, permasalahan yang sudah ibu berikan. Boleh perwakilan per kelompok silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
boleh mempresentasikan hasilnya. 2 sampai 3 orang boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering meremehkan ibadah seperti sholat dan puasa dengan alasan bahwa banyak orang lain yang lebih baik dari dirinya.